Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah pada pagi subuh yang mulia ini kita masih diizinkan olehnya hadir pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita berubudiyah kepadanya, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian insyaallah Allah masih memilih kita salah seorang yang berada di salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia, yang insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah bagi kita mudah berada dalam surga Allah di akhirat nantinya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, pantas dan layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Juga rahmat dan sejahtera kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Imam Masjid Al-Kafah yang kita cintai ini. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami, orang-orang tua kami yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim hormat kami kepada Ketua DKM Masjid, Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi subuh yang mulia ini kita akan bahas tentang masalah bab i'anatil marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'adatil maridi. Bermula ini suatu bab pada menyatakan tentang menjenguk orang yang sedang sakit. Maka adapun bermula ada 3 perkara yang masa di dunia yang sangat perlu untuk dipandangnya dan dilihatnya. Undur bisalah sati asya'a fid dunia. Ada 3 perkara yang masa di dunia yang disuruh memandangnya, disuruh kita meniliknya, menelitinya. Al-awwalu, yang pertama disuruh melihat dan disuruh menilik. Yang pertama, undur bima Zamzam. Yang pertama disuruh melihat masa kita di dunia, yaitu air Zamzam. Ini ada 3 hal di dalam dunia ini yang disuruh untuk kita meneliti, melihatnya dan meniliknya. Jadi sekedar melihat itu belum masuk dalam menilik. Tapi kalau sudah masuk dalam menilik, maka melihat itu sudah jelas. Nah, maka yang perlu untuk kita fahami, karena itu adalah merupakan
suatu perintah walau itu bukan perintahnya yang wajib. Namun sebahagian para ulama ada yang mengatakan pada pembahasan tertentu itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah, yang pertama yang disuruh untuk kita menilik dan melihatnya adalah bima zam-zam, yaitu air zam-zam. Makanya air zam-zam sebelum kita minum disunnatkan untuk melihat dulu. Nah, sesudah kita meniliknya, melihatnya, kemudian ya baca doa, kemudian langsung minum. Menyangkut dengan kaifiyah minumnya air zam-zam, khilaf para ulama. Sebahagian ulama mengatakan disunnahkan berdiri. Nah, ini di saat minum air zam-zam. Beda dengan kita minum air yang lain. Kalau air yang lain malah disunnatkan untuk duduk. Duduk baru kita minum. Ya, kalau air yang lain disunnahkan. Tapi sebaliknya ada sebahagian ulama mengatakan minum air zam-zam disunnatkan berdiri. Nah, ya. Walau sebahagian ulama tetap mengatakan seperti biasa minum air zam-zam itu sama karena fahuwa sawaun, sama dengan minum air yang lainnya. Nah, jadi yang pertama yang disuruh untuk kita meniliknya, melihatnya yaitu air zam-zam. Kemudian wasani yang kedua yang diperintahkan untuk kita meniliknya ya, yaitu undur biwajhil ulama. Yang kedua yang diperintahkan kita untuk menilik, memandangnya yaitu wajah para ulama. Wajah orang-orang yang alim. Itu diperintahkan untuk kita meniliknya. Ini secara ijmali kita bahas karena kalau secara tafsili panjang syarahnya. Ini secara ijmali. Di dunia ini ada 3 perkara yang diperintahkan untuk kita meniliknya. Makna menilik untuk memandangnya dengan teliti. Ini yang pertama air zam-zam. Yang kedua wajhil ulama, yaitu wajah para orang-orang alim, wajah para ulama. Yang kedua. Kemudian wasalisu yang ketiga undur iyadatil marid. Yaitu disuruh meniliknya dan memandangnya orang-orang yang sedang sakit, disuruh mengunjungi dan meniliknya yaitu wajah orang-orang yang sedang sakit. Maka adapun bermula berkunjung kepada orang yang sakit itu dan menghantarkan orang yang sudah meninggal itu akan mengingatkanmu kepada kematian. Memandang orang yang sedang sakit, menghantarkan jenazah, itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, maka di saat ada saudara kita yang sakit, maka jenguk dan pandang dia. Dan bila ada saudara kita yang meninggal, maka hantarkan jenazahnya. Nah, yang diperintahkan untuk menghantarkan jenazah rijalun, laki-laki. Laki-laki yang diperintahkan untuk menghantarkan jenazah itu laki-laki. Wa ingkana, dan jika ada perempuan yang menghantarkan jenazah, kalau bukan kerabatnya, maka ini khilaf. Sebahagian ulama mengatakan haram. Jadi perempuan menghantarkan jenazah ke makaman, ada 2 pendapat ulama. Kalau dia bukan kerabatnya, maka bagi perempuan itu hukumnya haram. Ini khilaf para ulama. Sebahagian ulama mengatakan makruh bagi perempuan. Bagi perempuan, kecuali kerabatnya. Siapa kerabatnya? Abangnya, kakaknya, pokoknya keluarganya. Nah, maka ini yang diperkenankan perempuan menghantarkan jenazah. Apalagi jika ada perempuan yang menghantarkan jenazah itu terbuka auratnya, maka itu tak ada khilaf, itu hukumnya haram. Nah, karena ada istilah sekarang hantar jenazah, perempuan tak tutup aurat, cuma kain diletakkan aja di atas kepalanya, rambutnya terpampang itu. Maka akan membawa efek kepada jenazah dengan efek jerah jenazah.
Jenazah dipertanyakan, itu perempuan yang hantar jenazahmu tak tutup aurat itu siapa? Ditanya pada jenazah. Nah, makanya berhati-hati bila seandainya ada saudara kita perempuan yang menghantarkan jenazah tanpa menutup auratnya atau tidak tamam, tutup aurat ada tapi tidak sempurna, maka itu akan membawa efek kepada jenazah. Nah, ini yang perlu untuk dipahami, karena yang diperintahkan untuk menghantarkan jenazah itu adalah rijadun, laki-laki. Jadi perempuan cukup di rumah sahaja, nggak perlu untuk menghantarkan jenazah itu. Nah, kecuali kerabatnya. Kalau kerabatnya, ya, maka itu ada khilaf para ulama menyangkut dengan masalah kerabat. Tapi dengan catatan walaupun kerabat, tetap perempuan itu menutupi auratnya dengan tamam, dengan sempurna. Mana dengan sempurna tidak sampai menampakkan rambutnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu untuk dipahami yang pertama. Nah, kemudian menjenguk orang sakit. Maka adapun bermula menjenguk orang yang sedang sakit itu, ya, di hari awal, di hari pertamanya, itu bil afdal. Misalnya kita mendengarnya, ya, saudara kita sakit, maka jenguklah di hari pertamanya, itu bil afdal. Ya, kemudian hari yang kedua dan ketiganya. Ini hari pertama, hari kedua dan hari ketiganya itu adalah merupakan, ya, bil afdal untuk kita menilai dan mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, kemudian tiada di antara saudaramu hamba Allah yang mengunjungi dia akan saudaranya yang sedang sakit, ya, padahal dia datang untuk menjenguknya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena. Ini karena sering kita kadang-kadang jenguknya. Kenapa jenguknya? Karena calon mertua, calon yang kedua. Ini yang jadi masalah. Atau kenapa dia menjenguknya? Karena dia sering membantu saya. Nah, kenapa engkau menjenguknya? Nomor satu, nomor wahid kita untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Kenapa? Karena ada apa-apanya dengan dia. Bukan demikian. Kita menjenguknya karena Allah, bukan karena. Nah, maka apabila hadirnya seseorang di antara kamu yang datang untuk menjenguk saudaramu yang sedang sakit karena Allah, maka Allah sertakan bersamamu 70.000 malaikat. Yang malaikat tersebut, ya, akan mengiringimu hingga engkau kembali daripada tempat orang yang sakit tersebut dan akan masuk ke dalam rumahmu. Apa faedah malaikat 7.000 yang mendampingi kita? Maka mereka semuanya akan meminta ampun kepadamu dan kepada orang yang sedang sakit. Bukan sedikit, 70.000 malaikat yang akan mengiringimu. 70.000 malaikat yang mengiringi kita, yang menjenguk saudara kita yang sedang sakit, hingga di saat kita keluar dari tempat orang yang sakit tersebut. Dan juga malaikat itu meminta ampun kepada kita dan kepada saudara kita yang sedang sakit itu. Nah, ini adalah merupakan kaifiah kelebihannya bagi kita yang sesama hidup kita masa di dunia, yaitu saling kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Makanya 3 yang disuruh untuk melihatnya. Undur bi salasati asya'a fid dunya. Ya, pandang olehmu, jenguk olehmu, teliti olehmu 3 perkara masa di dunia. Pertama, air zam-zam. Yang kedua, wajah para ulama. Yang ketiga, kunjungi dan tilik orang yang sedang sakit. Nah, karena melihat saudara kita yang sedang sakit, maka barang siapa yang mengunjungi saudaramu yang sedang dalam keadaan sakit, ya, dan menyanyai keadaannya, datang kita, ya, kepada orang yang sedang sakit itu, ya, dan
ya kita bertanya perihal keadaan sehatnya, maka lepaslah dia daripada kemunafikannya. Dan yang kita kunjung, jikalau yang kita hadir untuk menjenguk itu orang yang fasik sekalipun. Saudara kita sering meninggalkan sholat, saudara kita sering terjebak dalam maksiat, dia sedang sakit, maka walau yang kita jenguk itu saudara kita yang fasik sekalipun, maka tetap kita mendapatkan keagungan. Makanya di saat kita mendengarkan ada saudara kita yang sakit, lenggangkan waktu kita atau luangkan waktu kita untuk menjenguknya, untuk kita melihatnya dan bertanya perihal keadaannya. Dan jangan engkau menceritakan di sisi orang yang sakit itu adalah tentang kematian. Jangan kita datang ke tempat orang meninggal, yang si fulan kemarin yang masuk rumah sakit sudah meninggal ya. Ini cepat meninggal dia kalau kita ngomong itu. Datang ke tempat orang sakit itu beri semangat kepadanya. Di saat kita mengunjungi, ya kita tanya perihal bagaimana keadaan sakitmu. Sesudah kita tanya itu, semangat, insya Allah pasti sembuh. Walau kita tengok ini nggak ada harapan lagi, jangan kita ngomong. Kalau kita ngomong ini, oh ini nampaknya nggak ada harapan, cepat meninggal. Dia datang kita ke tempat orang sakit itu, memberi semangat kepadanya, maka dia akan ada semangat untuk melawan penyakitnya. Karena jangan engkau menceritakan di sisi orang yang sakit itu adalah tentang orang-orang yang kematian. Karena sering kita kalau sudah ada 4 atau 3 orang datangnya jumpa orang sakit langsung, itu kawan tetangga kita itu yang sakit kemarin ini udah meninggal dia. Jadi kalau cerita masalah tersebut, maka hilang semangat saudara kita yang sedang sakitnya. Maka jangan itu kita lakukan, dikarenakan itu adalah merupakan membawa efek kepada orang yang sedang sakit. Kemudian maka adapun bermula orang yang sedang sakit itu niscaya terlebih jahil atau terlebih awam dia daripada penyakitnya. Karena orang yang sakit itu dia tidak faham apakah saya ini sembuh atau tidak. Maka disunnahkan bagi kita untuk hadir memberikan semangat kepadanya. Insya Allah engkau pasti sembuh. Dan jangan engkau bernazar, dengan gampang bernazar di tempat orang yang sakit. Ini sering kita kadang-kadang di saat ininya langsung bernazar kita, ujungnya nanti lupa untuk menyelesaikannya. Ini kalau seandainya engkau sembuh ini, maka engkau pulang. Dan tiada sahnya bernazar itu pada tempat yang wajib. Itu tiada sah bernazar. Ini sering kadang-kadang kita di saat datang ke tempat orang sakit itu ngomong, ya Allah kalau seandainya aku disembuhkan dari sakitku, maka aku tidak akan tinggalkan sholat lagi. Itu tidak sah nazarnya. Karena kenapa? Karena itu bukan nazar, itu kewajiban. Atau kalau seandainya dia kaya, ya Allah kalau seandainya aku kaya, jika engkau berikan aku kekayaan, maka aku akan menunaikan ibadah haji. Itu tidak sah nazar. Karena kenapa? Enggak bernazar pun kalau sudah kaya wajib berangkat. Enggak sakit pun sembuh dia nantinya, kalau seandainya dia sembuh sholatnya tetap wajib dikerjakan. Maka tiada sah bernazar pada tempat yang wajib. Dan tiada sah wasiat bagi orang yang sakit pada tempat yang haram. Ini sering kadang-kadang di saat kita datang ke tempat orang sakit, ini orang sakit ini wasiat. Ini aku wasiatkan kepadamu pulan. Kita tengok, kalau wasiatnya ada unsur maksiat, maka itu tidak sah wasiat. Ada seperti ini, kalau seandainya aku meninggal, tolong hantarkan jenazahku ke kampung ya. Ini wasiat untuk hantar jenazah ke kampung. Kita iya aja itu. Kalau seandainya kita enggak hantar pun dia ke kampung, kita makamkan di Batam, maka kita tak berdosa. Karena pada hukum dasarnya menghantarkan jenazah keluar itu disebut dengan nakal jenazah.
atau pindah jenazah dari balad dia meninggal ke balad yang lain, itu hukumnya haram. Ini hukum dasar. Jadi pindah jenazah, pulang hantar jenazah ke kampung. Di saat meninggal dia di Batam, tapi hantar jenazahnya ke Sumatera. Meninggalnya dia di Batam, hantar jenazahnya ke Jawa atau ke Aceh sana. Jadi hukum kalau ada yang tanya, menghantarkan jenazah ke luar daerah apa hukumnya? Wajib jawab hukumnya haram. Tapi banyak juga orang yang melakukannya. Nah, maka ini pendapat wakilah, maka hukumnya makruh karena dilihat maslahatnya. Ini pendapat yang kedua yang menghantarkan jenazah. Maka pendapat wakilah boleh diamalkan linapsih. Linapsih boleh, tapi kalau untuk hujah nggak bisa. Makanya kalau seandainya ada orang yang tanya, bawa pulang jenazah ke kampung halaman, apa hukumnya? Hukumnya haram. Ya, tetapi banyak juga yang menghantarkannya, bahkan para guru-guru kita bagaimana? Nah, kalau seandainya berpegang kepada pendapat yang kedua, maka hukumnya makruh. Dengan catatan syarat tiada ada perubahan pada jenazah. Kalau sudah ada perubahan pada jenazah, maka tetap hukumnya haram. Wajib ditanam, dimakamkan di tempat dia meninggalnya. Ini perlu untuk juga kita fahaminya, supaya kenapa? Supaya tidak simpang siur di saat mendengar satu ilmu atau satu masalah. Jangan sampai nanti langsung kita main vonis, karena hukum fikih tak ada yang mentok. Hukum fikih itu tidak ada yang sampai tegang urat-urat leher, nggak ada itu. Makanya hukum fikih itu sampai ada 4 mujtahid mutlak. Kalau seandainya mujtahid yang bukan mujtahid mutlak, itu adalah sangat banyak. Nah, kemudian kembali kepada pembahasan, maka adapun bermula mengunjunginya saudara kita yang sedang sakit, itu terlebih besar pahalanya daripada kita bersedekah seekor unta. Ini mengunjungi orang yang sedang sakit, kita ambil seekor unta, kita sedekah. Mana lebih gede pahalanya? Lebih gede pahala kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Seekor unta lumayan juga itu harganya. Kita ambil seekor unta, kita sedekah. Ditanya, mana lebih gede pahalanya? Lebih gede pahala jenguk saudara kita yang sedang sakit. Nah, kemudian selanjutnya, maka bermula orang yang mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, maka disunnahkan untuk menghantarkan tangannya di dahi orang yang sakit, jika ada saudaranya itu sama-sama dengan dia. Kalau seandainya laki-laki, maka di saat kita datang, pegang dahinya. Dan tiada diperkenankan kalau seandainya bukan muhram. Jangan nanti datangnya ternyata mantan yang sakit, pegang di dahinya, enggak boleh. Mantan istri yang sakit, dulu boleh, sekarang bukan lagi istri kita, itu orang lain itu. Apalagi yang enggak ada kaitan sama sekali dengan kita. Itu tiada diperkenankan. Karena ada ini kan, saya ada dengar saat datang ke tempat orang yang sakit, pegang di dahinya, letakkan tangan kita di dahinya, disunnahkan. Jadi jangan salah wada. Jangan nanti ada yang sakitnya perempuan pula, datang kita pegang di dahinya, nggak diperkenankan. Yang diperkenankannya yang sama-sama. Kalau seandainya kita laki-laki, saudara kita laki-laki yang sakit itu, maka disunnahkan meletakkan tangan kita di dahinya dan pegangkan tangannya. Di saat kita sesudah meletakkan tangan kita di dahinya, kemudian pegang tangannya, dan bertanya perihal keadaannya, maka Allah akan gugurkan dosa di antara keduanya. Kita dan orang yang sedang sakit itu digugurkan dosanya, gara-gara kita memegang dahinya, meletakkan tangan di dahinya,
Tapi kalau seandainya yang bukan ya muhramnya, maka itu tiada diperkenankan. Nah, tapi kalau seandainya perempuan sama-sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, maka itu yang diperintahkan. Nah, tapi kalau seandainya yang bukan daripada muhramnya, yang sakit seorang perempuan yang datang, kita sebagai pengurus tempat itu, baik masjid, musholla, RT, RW, datang ya cuma sekedar menjenguk dan memberikan semangat. Tidak diperkenankan untuk ya memegang dahinya atau meletakkan tangan di dahinya atau memegang tangannya. Itu tiada diperkenankannya. Maka ini adalah merupakan ya satu bab pembahasan sekilas secara ijmali tentang pembahasan Iyatul marid, yaitu mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya oleh Allah, dijauhkan daripada segala kemudaratan, baik itu sakit dan lain sebagainya. Jika ada saudara kita yang sedang sakit, maka kita doakan kepada Allah, semoga Allah angkat segala penyakit-penyakitnya. Maka ini yang bisa kami hadirkan pada pagi subuh yang mulia ini. Namun sebelum kita tutup pengajian pada pagi hari ini, kami ingin membacakan satu pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan dari saudara kita. Ini satu saja dulu yang kami baca. Dari salah satu saudara kita yang nomor ujungnya 78. Ada 3 pertanyaan dari satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, berdosakah saya tidak berpuasa karena rencana mau safir? Ini pertanyaan yang pertama. Berdosakah saya tidak berpuasa Ramadan karena rencana mau safir? Nah, ini rencana dia mau safir, jadi dia tidak berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari dia juga. Pertanyaan yang kedua, bolehkah saya sholat taraweh sesudah jamak qasar takdim? Bolehkah saya sholat taraweh sesudah jamak qasar takdim? Berarti maghrib dengan isya digabungkan. Nah, berarti sesudah digabungkan, maka ya dia mau mengerjakan sholat taraweh. Ini pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, ini yang agak ininya ini. Saya pernah mendengar dari salah satu ustadz, saya tidak sebutkan namanya, sholat taraweh 8 rakaat tidak dapat pahala taraweh, tetapi pahala sholat malam. Apakah benar seperti itu ustadz? Mohon pencerahannya. Ini 3 pertanyaan dari satu orang. Yang pertama, berdosakah saya tidak berpuasa karena rencana mau safir? Nah, ini. Orang yang sedang dalam keadaan safir, maka diberikan kemudahan. Kalau dia sudah dalam safirnya, karena itu adalah merupakan, ya, bila seandainya sudah hadir safirnya, maka bagi dia tidak ada masalah. Enggak berpuasa, tidak berdosa. Karena dibolehkan baginya untuk khiyar. Pilih puasa atau membatalkan puasa bagi orang yang safir, dengan catatan safirnya itu bukan safir yang haram. Nah, kalau bukan safir haram, maka diperkenankan baginya untuk meninggalkan puasa, tetapi sudah wujud safir. Kalau seandainya belum wujud safir, maka tetap hukumnya haram. Ini contoh misalnya. Nah, ini kita mau berangkat, ini apalagi ini Ramadan, mau biasanya di ujung-ujung Ramadan nanti balik kampung, mudik namanya. Nah, kalau seandainya kita besok mau mudik, jangan sampai buat pengumuman di keluarga, ini nggak usah bangun sahur ini, karena besok kita nggak puasa.
Nah, jadi mulai dari rumah dia tidak berpuasa, padahal safirnya jam 10. Jam 10 besok baru naik pesawat, atau jam 10 besok baru naik kapal laut. Nah, maka itu tidak boleh. Jadi berdosa dia karena mulai dari rumah dia tidak puasa, karena waktu itu belum safir, baru cita-cita itu, baru rencana itu. Kapan boleh dia tidak berpuasa? Di saat sudah wujud safirnya. Kalau seandainya dia sudah bergerak, sudah sampai ke bandara, atau sudah melewati kecamatannya, maka boleh bagi dia khiyar, pilih lanjut puasa ataupun berbuka puasa. Jangan sampai langsung dari rumah tak puasa. Nah, kalau langsung dari rumah tak puasa, maka berdosa dia. Jadi ini perlu untuk kita pahami, berdosa bagi kita yang dari awal belum wujud safir kita berbuka puasa. Tapi boleh bagi orang yang safir, yang sudah wujud safirnya, untuk khiyar, pilih puasa atau berbuka. Nah, ini yang pertama. Jadi jawabannya tiada berdosa dia kalau seandainya tiada berdosa kita kalau seandainya sudah wujud safirnya. Kalau masih rencana, itu namanya cita-cita. Kalau rencana, itu tetap masih berdosa karena kita belum wujud safirnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah saya sholat taraweh sesudah jamak qasar takdim? Berarti sesudah sholat maghrib, isya langsung tarik ke maghrib. Bolehkah dia mengerjakan sholat taraweh? Boleh, karena waktunya sholat taraweh itu sesudah sholat isya, sebelum waktu fajar. Itu waktunya, kapan saja boleh. Tapi saya kan sholatnya masih di wilayah maghrib ini. Nah, asal sudah dia mengerjakan sholat isyanya, maka sudah boleh. Cuma kenapa di awal? Karena dia safir. Kalau enggak safir, enggak boleh. Jadi jangan nanti di sini kita sesudah sholat maghrib langsung sholat isya, langsung kita sholat tarawih. Padahal masih waktunya kawasan maghrib. Itu enggak bisa karena belum masuknya waktu isya. Nah, jadi pindah itu adalah diperkenankan sholat fardu sahaja boleh kita jamak. Maka boleh mengerjakan sholat tarawihnya, yang penting sesudah mengerjakan sholat isya. Kalau orang yang belum mengerjakan sholat isya, dia langsung mengerjakan tarawih, maka tidak jatuh sholatnya kepada sholat tarawih, walaupun dia niat sholat tarawih, tapi jatuh kepada sholat sunat biasa, sholat sunat malam. Atau kalau seandainya dia belum sholatnya sholat isya, maka dia akan jatuhnya kepada sholat sunat biasa. Karena beda ini, sholat sunat tarawih dengan sholat sunat biasa. Itu jauh beda pahalanya. Nah, ini yang perlu untuk kita hadirkan supaya kenapa? Supaya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang insya Allah mudah-mudahan ibadah kita bukan ibadah ikut-ikutan. Tapi di saat kita mau ibadah, berarti kita sudah didasari dengan ilmu. Boleh kita mengerjakan sholat tarawih dengan catatan sesudah sholat isya. Kalau belum sholat isya, jangankan kita jamak. Misalnya jam 10 malam, kita belum sholat isya, langsung sholat tarawih dulu. Enggak bisa, tetap tidak boleh. Karena waktunya sholat tarawih itu sesudah sholat isya, sebelum sholat fajar. Atau sebelum sholat subuh. Ini waktunya, kapan saja, jam 3, jam 2, jam 12. Itu terserah, enggak masalah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, saya pernah mendengar dari salah satu ustadz, saya tidak sebut namanya, sholat taraweh yang 8 rakaat tidak dapat pahala taraweh, tapi dapat pahala malam, dapat pahala sholat malam. Apa benar seperti itu ustadz? Mohon pencerahannya. Kalau kita melihat daripada satu hadis Rasulullah, itu benar. Karena Rasul pernah menyampaikan, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Yaitu sahabat yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sementara sholat 20 rakaat sholat tarawih itu ketok palunya Sayyidina Umar.
Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih para ulama Asy-Syafi'iyah, ya, banyak kitab-kitab yang kita lihat, mulai daripada kitab Bidayatul Muqtadin, Fathul Qorib, ya, Al-Bajuri, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, naik kepada Al-Mahalli. Banyak kitab-kitab yang ya, kita melihatnya, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Tidak kita dapati sholat tarawih itu 8 rakaat. Semuanya sepakat para ulama itu sholat tarawih itu 20 rakaat. Maka kalau seandainya kita melihat dari situ, sholat tarawih berarti 20 rakaat. Jadi yang mengerjakan 8 rakaat, sholatnya tetap sah. Jangan nanti gara-gara sebahagian sholat 8 rakaat, sebahagian sholat 20, ujungnya berkelahi. Jangan, yang ketawa orang tak sholat nanti. Nah, padahal ini masalah ini sudah banyak dibahas oleh para guru-guru kita. Nah, sudah banyak dipertanyakan. Yang penting ini bukan ditanya untuk diadukan dungku dengan saudara kita yang lainnya atau dengan guru-guru kita yang lainnya. Nah, jadi kami menyampaikannya undur maqala wala tandur liman qala, ya. Ya, dengar apa yang disampaikan oleh guru kita, enggak perlu dilihat siapa yang menyampaikannya. Dan qul bil haq walau kana muran, sampaikan yang benar walaupun sesudah kita sampaikan nanti bisa jadi ada orang yang marah ke kita. Tetap harus kita sampaikan, karena bisa jadi saudara kita yang bertanya itu memang tak fahamnya atau memang ada yang perlu dipertanyakan. Ini kita juga yang nggak tahu. Nah, namun harus kita fahami, ya, yang ketok palu sholat tarawih 20 rakaat itu adalah Sayyidina Umar. Itu ketok palu 20 rakaat. Nah, sementara 8 rakaat sampai saat ini kami belum mendapatinya. Ya, mendapatinya yang 8 rakaat, siapa yang ngomong 8 rakaat itu kami belum mendapatinya. Nah, tapi andai kata ada guru-guru kita yang ada mendapatinya, oh di dalam kitab fulan, nggak apa-apa, amalkan, nggak masalah. Nah, nggak ada masalah untuk diamalkan, karena bila seandainya pun tidak jadi nanti di akhirat dihitung kepada pahala sholat tarawih, tetap dia sudah mendapatkan pahala sholat malam. Nah, jadi kalau ditanya yang nggak baik yang mana Tengku? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat itu yang nggak baik. Tapi kalau seandainya dia mampu cuma mengerjakan 8 rakaat, ya nggak apa-apa. Jangankan 8, 4 rakaat pun boleh. Nggak masalah itu. Nah, jadi yang penting jangan sampai kita ya gara-gara yang satu masjid 8 rakaat, yang satu masjid 20 rakaat, ujungnya saling menghujat, saling mencaci, saling membid'ahkan. Itu yang tidak diperkenankan. Nah, tapi masalahnya, oh kita mau mengerjakannya 8, silahkan. Kita mau mengerjakannya 20, silahkan. Cuman yang 20 rakaat itu yang ketok palu adalah Khalifah Umar. Itu saja yang perlu untuk kita pahami. Jadi mudah-mudahan, karena Rasul pernah menyampaikan ikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi yang disampaikan oleh para sahabat yaitu 20 rakaat seperti itu. Nah, jadi bila seandainya kita mengerjakan masih 8 rakaat, itu hak kita. Ya, jadi jangan sampai gara-gara perkara rakaatnya ujungnya kita dengan saudara kita saling menghina, saling menjatuhkan atau bahkan saling merendahkan. Itu yang tiada diperkenankan di dalam syariat. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Sebelum kita tutup dengan doa, ada saudara kita yang ingin bertanya, kita beri kesempatan. Jangan kita baca yang ini lagi. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Kadang kita lihat untuk yang mengantarkan kubur itu teman-teman dari bukan hanya kerabat tapi bisa juga teman kantor, yang bisa juga laki-laki yang meninggal, yang perempuan itu banyak yang non muslim, pastinya tidak menutup aurat. Nah, apakah di situ bisa disampaikan atau semacam diumumkan kalau tidak diperkenankan untuk ikut berziarah ngantar jenazah? Kemudian yang berikutnya,
untuk kita menjenguk teman kita, kerabat kita, beliau adalah non muslim. Apakah ada hukum yang tidak membolehkan? Karena tadi disebutkan itu pahalanya lebih besar daripada kurban unta. Kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita buat pengumuman bagi saudara kita yang tidak menutup aurat perempuan untuk menghantarkan jenazah? Itu ya. Di sini berarti sudah ada pengumuman, berarti ini adalah merupakan suatu pengumuman. Satu pengumuman bagi perempuan yang tidak menutupi auratnya, maka itu akan membawa efek jera kepada jenazah. Makanya langsung Rasul pernah melarang perempuan. Ini dibahas di dalam satu kitab hadis Majlisus Saniyah. Ada Rasul menegur perempuan. Ini kejadian di Madinah. Pas Rasulullah keluar dari masjid, Rasul melihat ada satu serombongan perempuan yang menghantar jenazah. Maka langsung memanggil, Rasul memanggil perempuan itu. Ya, mau kemana kata Rasulullah? Mau hantar jenazah ya Rasulullah. Maka Rasul langsung bertanya, apakah kalian tadi yang mensolatkannya? Ya Rasulullah. Adakah kalian tadi yang memandikannya? Tidak ya Rasulullah. Tidak memandikannya. Adakah engkau yang menggopongkan jenazah itu? Tidak ya Rasulullah. Kalau tidak, kamu pulang saja ke rumahmu. Rasul menyuruh pulang perempuan karena perempuan itu tidak dia memandikannya, tidak dia menghantarkan, mengopongnya jenazah. Maka engkau balik ke rumah, tunggu suamimu pulang, itu lebih gede pahalanya daripada engkau menghantarkan jenazah. Makanya di sini ada pembahasan yang diperintahkan untuk menghantarkan jenazah adalah rijalun, laki-laki. Perempuan tiada diperkenankan. Cuman ada khilaf para ulama bila seandainya kerabatnya bagaimana? Kerabat. Jadi kalau kerabatnya maka hukumnya diperkenankan, tapi makruh. Makruh hukumnya. Ya, dengan catatan tidak terbuka auratnya. Kalau terbuka auratnya tidak ada khilaf para ulama. Kalau terbuka auratnya, kenapa? Kalau terbuka auratnya maka itu tetap hukumnya haram. Nah, ini menyangkut dengan masalah hantar jenazah. Perempuan yang terbuka aurat menghantar jenazah itu hukumnya haram bagi perempuan. Karena membawa efek kepada jenazah. Nah, kemudian ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita mengunjungi saudara kita yang di luar Islam, yang sedang dalam keadaan sakit? Ditengok. Yang sakit itu apakah zimmi ataupun harbi ataupun murtadi? Ini ada 3. Saudara kita yang di luar sana ini ada 3. Yang pertama murtadi. Sehina-hina kafir adalah kafir murtad. Ini sehina-hina kafir. Ya, bahkan yang murtad itu Rasulullah langsung menyuruh potong leher itu. Yang murtad dia sudah berada dalam Islam kemudian balik daripada murtad, dia tidak lagi dari dalam Islam. Rasulullah langsung menyuruh, pergi kamu ke Sayyidina Ali sana. Sana tanyanya. Rupanya Sayyidina Ali di saat ditanya bukan dijawabnya, malah dengan pedang Zulfakar dijawabnya. Itu menunjukkan dalil bahwa yang murtad disuruh potong leher oleh Rasulullah. Ini kejadiannya di Mekah ini. Nah, kemudian apabila yang sakit itu adalah zimmi. Apa makna zimmi? Zimmi dia tidak seagama dengan kita, tapi mereka baik-baik dengan kita. Contoh misalnya kita di perumahan ada yang orang-orang di luar daripada Islam, saudara kita itu saudara sebangsa dan setanah air, bukan saudara seagama. Sudah habis ya waktunya, sedikit lagi. Nah, jadi ini adalah penting untuk kita pahaminya. Kalau seandainya dia itu zimmi, maka boleh kita menjenguknya dan dapat pahala sama seperti yang kita bahas tadi di atas. Karena itu masuk juga dalam wakis ala hadza, dikiaskan daripada fasik tadi. Karena kalau yang muslim bila maksiat disebut fasik. Kalau seandainya dia di luar daripada Islam, maka bila seandainya dia zimmi, maka boleh untuk kita menjenguknya. Karena kenapa? Rasul pernah menyampaikan dalam hadisnya,
yang zimmi itu terpelihara darah dan hartanya. Nah, jadi wajib untuk kita lindungi mereka, tak boleh kita zalimi. Kemudian yang tak boleh kita jenguk adalah harbi. Siapa itu harbi? Harbi itu yang bermusuhan dengan kita. Andai kata ada orang Israel yang serang Palestina itu, sakit dia, maka cepat kita berdoa supaya cepat meninggal dia, atau cepat mati dia. Kenapa? Karena itu masuknya dalam harbi itu, bukan dalam zimmi. Yang zimmi diperkenankan untuk menjenguknya. Ya, kira-kira jelas Pak ya? Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan pagi subuh yang mulia ini ada manfaat khususnya kepada pribadi kami sendiri, umumnya kepada saudara-saudariku sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.